Shalom adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Di hari ini berjumpa lagi dengan Kak Fafa dan Kak Fanya. Bagaimana kabarnya adik-adik? Kakak harap kalian di rumah sehat dan tetap selamat ya, meskipun harus tetap di rumah saja. Untuk sebelum mengawali ibadah, mari kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh mulai. Saat teduh selesai. Untuk mengawali ibadah, mari kita memujikan lagu Di Pintumu. Nah adik-adik, kami akan memulai ibadah dengan doa yang dipimpin sama Kak Fafa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas pernyataan Tuhan di pagi hari ini ya Bapak. Dan sebentar lagi kami anak-anak-Mu akan memulai ibadah pada pagi hari ini. Kini Tuhan menyertai kami dari awal hingga pada akhirnya nanti. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, sebentar lagi kita akan menyambut firman Tuhan. Jangan lupa untuk menyiapkan Alkitab, duduk yang manis, dan dengarkan firman dengan baik. Sebelum itu kita akan puji nama Tuhan dengan lagu Hatiku Penuh Nyanyian. Bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja, segala raja, raja, Dialah Tuhan, Tuhan. Namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, Dialah Raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja, Dialah Raja, Raja, Dialah Tuhan, Tuhan. Namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, Dialah Raja. Adik-adik, saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Mari siapkan Alkitabnya. Bagi adik-adik yang sudah bisa membaca, nanti bisa menyimaknya bersama-sama. Yang belum, Kak Linda akan bacakan buat adik-adik semua. Namun sebelum kita membaca dan mendengarkan cerita firman Tuhan,
Mari kita berdoa, mohon pimpinan Roh Kudus Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa di surga, Engkau adalah sumber kebenaran. Sebentar lagi Tuhan, kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Untuk itu Tuhan, kami mohon pimpinan Roh Kudus Tuhan, supaya kami diberi kemampuan tidak hanya membaca, tetapi mengerti dan bisa melakukannya di dalam hidup kami setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada hari ini terambil dari Perjanjian Lama, dari kitab Yoel pasalnya yang kedua, pada ayatnya yang ke-28 dan ayatnya yang ke-29. Yang demikian firman-Nya. Hari Tuhan. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Demikian firman Tuhan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, apa kabarnya? Kalinda berharap adik-adik semua pada hari ini dalam keadaan yang sehat. Dan tidak hanya sehat, tetapi juga penuh semangat dan hati yang penuh dengan sukacita. Walaupun semua kita sekarang masih harus tinggal di rumah. Harapannya tidak mengurangi semangat kita untuk senantiasa kita bersukacita. Nah, pada saat ini adik-adik kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang tadi sudah dibacakan dari kitab Yoel. Nah, Nabi Yoel ini adalah Nabi Tuhan yang menyampaikan pesan Tuhan kepada umatnya. Pesan apa itu adik-adik? Menyampaikan pesan supaya umat Tuhan mau bertobat, meninggalkan perbuatan-perbuatan mereka yang jahat. Mereka mau menyesali akan perbuatan-perbuatan mereka yang tidak benar. Karena apa? Karena hari Tuhan yang sudah dekat. Tuhan begitu mengasihi umatnya, sehingga Tuhan ingin bahwa umatnya mengalami keselamatan. Maka dari itu Yoel diutus untuk menyampaikan kabar tersebut. Adik-adik yang dikasihi di dalam Tuhan, Tuhan memberikan janjinya kepada umatnya. Kalau umat mau bertobat, Tuhan akan memberikan berkat yang berkelimpahan kepada umatnya. Bahkan Tuhan juga akan mencurahkan rohnya kepada umatnya. Roh Tuhan dicurahkan, di dalam Alkitab dikatakan bahwa roh Tuhan dicurahkan tidak hanya kepada orang-orang dewasa saja, tetapi kepada orang-orang muda, kepada teruna-teruna, kepada anak-anak, baik itu anak-anak lelaki maupun juga anak perempuan. Nah, dengan Tuhan mencurahkan rohnya kepada umatnya ini, Tuhan mau supaya umat Tuhan bisa melakukan kehendak Tuhan, tidak melakukan perbuatan yang jahat. Karena apa? Karena hidup mereka sudah dipimpin oleh roh Tuhan yang diam di dalam diri mereka. Tuhan mau dengan roh Tuhan yang sudah berdiam di dalam diri umatnya, supaya umat ini menjadi umat yang taat, menjadi umat yang setia, menjadi umat yang mau melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan mereka. Nah, adik-adik, pada saat ini Tuhan juga mau adik-adik semua melakukan kehendak Tuhan. Tuhan juga mau adik-adik melakukan segala sesuatu yang baik, segala sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan.
tentunya itu tidak mudah untuk dilakukan oleh kita sekalian, Kak Linda juga, dan adik-adik juga. Kita perlu apa? Kita perlu Roh Kudus Tuhan untuk tinggal diam di dalam hati kita, yang memimpin kehidupan kita setiap hari. Jadi setiap hari kalau adik-adik bangun tidur, terus berdoa mengucap syukur kepada Tuhan karena masih bisa bangun, adik-adik juga bisa meminta kepada Tuhan supaya Roh Tuhan berdiam di dalam hati adik-adik yang akan memimpin kehidupan adik-adik sepanjang hari. Sehingga apa? Sehingga kita dimampukan, Kak Linda dan adik-adik dimampukan bisa melakukan firman Tuhan, melakukan segala yang baik, melakukan segala yang menyenangkan hati Tuhan. Misalnya apa? Ayo. Ya, adik-adik rajin membaca Alkitab, adik-adik bisa rajin berdoa, adik-adik lebih tekun juga belajar, walaupun adik-adik belajar hanya di rumah saja lewat media online, ya. Itu perlu semangat, ya. Kalau ada Roh Tuhan di dalam diri adik-adik, pasti adik-adik akan semangat untuk belajar. Kalau Roh Tuhan ada di dalam diri adik-adik, pasti adik-adik juga menjadi adik-adik yang penuh dengan sukacita. Tidak murung, tidak gampang putus asa, tidak gampang bersedih, tetapi menjadi anak-anak yang berani. Karena apa? Karena ada Roh Tuhan diam di dalam diri kita. Nah, hari ini, di saat ini, hampir semua kita, Kak Linda, adik-adik di rumah, semua tinggal di rumah. Karena apa? Karena masih wabah virus corona yang masih melanda Indonesia, bahkan di negara-negara di dunia ini. Kita tidak bisa pergi dengan leluasa, adik-adik tidak bisa bermain dengan bebas, adik-adik tidak bisa pergi ke sekolah, dan kita hanya disuruh tinggal di rumah. Kalau tidak penting tidak usah pergi. Mungkin membuat adik-adik merasa sedih tidak bisa berjumpa dengan teman-teman. Tetapi di rumah pun, kalau kita ada bersama Tuhan, kalau kita selalu ada di dalam pimpinan Roh Tuhan, pasti kita tetap bersukacita. Kita menjadi anak-anak yang kuat, menjadi anak-anak yang tidak takut, menjadi anak-anak yang tidak mudah putus asa. Selalu bersemangat. Itu Roh Tuhan yang ada di dalam setiap anak-anak Tuhan yang percaya. Karena Roh Tuhan yang ada di dalam diri kita bukan roh yang membuat kita menjadi ketakutan, tetapi menjadikan kita kuat, menjadikan kita penuh dengan semangat. Nah, adik-adik, Kak Linda percaya kalau setiap hari kita meminta pertolongan Tuhan supaya rohnya tinggal di dalam hati kita, Kak Linda percaya bahwa setiap adik-adik pasti melakukan firman Tuhan. Selalu dengar-dengaran dengan orang tua, dengan mama papa, nurut dengan nasihat mama dan papa, dan rajin belajar, tidak malas. Ya, misalnya juga anak-anak sayang dengan teman-teman, tidak bermusuhan, tidak berkelahi, ya, tetapi sayang, mau menolong, mau membantu, selalu menghadirkan sukacita bersama dengan teman-teman dimanapun adik-adik berada. Nah, percayalah bahwa bersama Tuhan, bersama Roh Kudus Tuhan yang tinggal di dalam hati kita, itu akan menguatkan adik-adik. Itu akan menguatkan kita semua. Kita mau berdoa, kita mau percaya bahwa keadaan ini pasti akan berlalu. Tetaplah kuat, tetaplah semangat, dan tetaplah tekun di dalam doa. Dan tetaplah meminta bahwa Roh Kudus Tuhan tinggal di dalam hati adik-adik sekalian. Dan firman ini kiranya menguatkan baik Kak Linda dan adik-adik di rumah, mama dan papa, oma dan opa. Dan percayalah bahwa badai corona ini pasti akan berlalu, karena kita mempunyai Allah yang luar biasa.
Mintalah Tuhan, mintalah Roh Kudus-Nya untuk tinggal diam di dalam kita, sehingga kita bisa melewati segala sesuatunya dengan sukacita dan penuh kemenangan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Selamat pagi dan selamat hari Minggu. Tetap sehat dan tetap ceria. Dah. Nah adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Semoga hidup kita dalam menjalankannya dalam pimpinan Roh Kudus. Dan untuk meresponnya, mari kita menyanyikan lagu Hidupku Bukannya Aku Lagi. Nah adik-adik, tiba saatnya pada saat ini kita akan masuk di dalam doa syafaat. Untuk itu, mari kita mengambil sikap doa yang baik dengan melipat tangan, menundukkan kepala dan menutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur pada hari Minggu pagi hari ini. Kami masih boleh beribadah. Walaupun kami beribadah melalui media online, kami beribadah di rumah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, pada saat ini kami masih boleh diberi kesempatan untuk boleh menikmati kehidupan kami karena kasih dan anugerah Tuhan. Pada saat ini ya Tuhan, kami mau berdoa bagi setiap adik-adik kekasih kami, dimanapun mereka berada di rumah-rumah mereka masing-masing. Kiranya Tuhan menyertai, memberkati mereka. Terlebih Tuhan memberikan kesehatan kepada adik-adik kekasih kami. Walaupun mereka pada saat ini masih harus tetap tinggal di rumah, belajar di rumah, beribadah di rumah, dan melakukan banyak aktivitas di rumah. Kiranya juga Tuhan memberkati, memberikan kegirangan dan sukacita bagi adik-adik kekasih kami. Kami juga berdoa Tuhan, bagi setiap orang tua, ayah, bunda, mama, papa yang boleh dengan sukacita mendampingi adik-adik kekasih kami. Terlebih ketika mereka juga harus belajar di rumah. Biar Tuhan memberkati keluarga lepas keluarga. Pada saat ini ya Tuhan, kami juga mau berdoa bagi setiap anak-anak klien kami Tuhan, yang mungkin saja pada saat ini mereka sedang sakit, mengalami kelemahan tubuh. Kami mohon dengan segala kerendahan hati kami, kiranya Tuhan menjamah akan adik-adik kekasih kami ini, sehingga mereka boleh mengalami kepulihan, mereka boleh mengalami kesembuhan yang sempurna daripada Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan, bagi adik-adik layan kami Tuhan, ataupun juga kakak layan dan juga para orang tua, yang pada minggu-minggu ini Tuhan, mereka boleh bersuka cita, karena Tuhan boleh tambahkan berkat melalui usia mereka yang bertambah. Kiranya Tuhan menyempurnakan sukacita mereka. Ya Tuhan Yesus yang baik, pada saat ini juga kami mau berdoa bagi saudara-saudara kekasih kami dimanapun mereka berada. Khususnya bagi mereka yang terpapar COVID-19 Tuhan. Baik itu mereka yang ada di rumah sakit atau juga di tempat-tempat mereka harus dikarantina, diisolasi, terpisah dengan yang lain. Biarlah Tuhan
mau menolong saudara-saudara kekasih kami ini, memberikan kesehatan, kesembuhan, memberikan kesabaran, memberikan juga sukacita Tuhan, walaupun apa yang harus mereka lalui tidak mudah untuk mereka jalani. Kami juga Tuhan berdoa bagi para medis, baik itu dokter, perawat, dan semua tenaga kesehatan yang bahu-membahu Tuhan untuk menolong saudara-saudara kekasih kami yang sakit ini. Biarlah Tuhan memberikan kepada mereka kekuatan, memberikan mereka kesabaran, memberikan juga kepada mereka semangat Tuhan untuk bersama-sama melawan virus corona ini. Dan juga Tuhan, tak lupa kami berdoa bagi pemerintah bangsa kami, Bapak Presiden Jokowi beserta jajarannya sampai di tingkat daerah, TNI Polri yang juga bersama-sama Tuhan, kami sedang melawan virus corona ini. Tuhan memampukan para pemimpin bangsa ini Tuhan, untuk mereka boleh bersatu padu, untuk bersama-sama membawa Indonesia ini boleh keluar dari wabah virus corona. Dan kami boleh kembali hidup normal, beraktivitas seperti sedia kala. Dan tak lupa juga Tuhan, kami mau berdoa bagi gereja-gereja Tuhan dimanapun berada. Tuhan memberkati, walaupun pada saat ini Tuhan, kami harus beribadah di rumah kami masing-masing. Tuhan juga memberkati, kami percaya Tuhan, di mana 2-3 orang berkumpul, Engkau pasti ada di tengah-tengahnya. Juga berkati gereja di mana kami berada, GPIB Bethel Magelang. Tuhan berkati Tuhan, dari Ibu Pendeta, para penetua dan diaken, dan seluruh pengurus komisi, dan juga pengurus perkat Tuhan memberkati. Biarlah Tuhan di tengah-tengah keprihatinan pandemi COVID-19 ini Tuhan, tidak membuat kami jauh satu dengan yang lain, tetapi justru kami boleh semakin dekat. Kami boleh saling peduli satu dengan yang lain, dan terlebih lagi Tuhan, kami boleh semakin dekat kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami boleh beribadah pada hari ini, dan kami boleh bersukacita melalui ibadah online kami. Kami mau menyerahkan seluruh doa dan sembahyang kami ini Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Nah adik-adik, kita sudah sampai di penghujung ibadah, dan di sini ada pesan dari kakak, yaitu jagalah kesehatan, Jaga kebersihan selalu, cuci tangan selalu. tidak usah keluar rumah kalau tidak ada hal yang penting. Oh iya, jangan lupa pakai masker jika ingin keluar rumah. Jangan lupa makan makanan yang sehat dan bergizi ya. Jangan lupa olahraga juga. Selalu bergembira, dan jangan lupa untuk selalu tekun berdoa kepada Tuhan. Nah adik-adik, untuk mengakhiri ibadah ini, mari kita menyanyikan lagu Tuhan Yesus Tidak Berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya. Kasihnya tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Dan kasihnya tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya. Dan akhirnya Kak Fafa dan Kak Fanya pamit undur diri, dan harapannya minggu depan kita masih bisa bertemu lagi di ibadah Minggu Pelayanan Anak. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.